Dunia, WHO memperingatkan masyarakat dunia bahwa virus corona mungkin tidak akan pernah hilang. Tidak ada pula yang bisa memprediksi kapan pandemi corona bisa dikendalikan. Kita harus hidup berdamai dengan COVID untuk beberapa waktu. Berdamai dengan corona, rasanya aneh. Apa bisa? Tapi itulah kenyataannya. Salam, selamat berjumpa kembali. Salam satu roh dan terima kasih karena saya diberikan kesempatan untuk mendapatkan jadwal membawakan chapel pada kesempatan kali ini. Ini adalah sebuah penghargaan dan penghormatan. Kiranya kita semua bersama-sama bersatu hati dimanapun kita berada, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus senantiasa menaungi kita sekalian dimanapun kita berada. Salam satu roh. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan renungan firman Tuhan dengan judul Berdamai dengan Virus Corona. Ya, kenapa saya membawakan renungan ini? Karena memang kita saat ini lagi berada di situasi virus corona. Nah, beberapa waktu yang lalu WHO telah mengumumkan bahwa virus corona tidak akan hilang dari muka bumi sampai ditemukan vaksinnya. Dan presiden kita yang luar biasa, Presiden Joko Widodo juga sudah mengumumkan bahwa kita harus berdamai dengan virus corona. Apa arti dari berdamai dengan virus corona? Ini membutuhkan pemikiran yang dewasa dalam menyikapi perkataan-perkataan ini. Dan saya secara pribadi juga ketika mendengar perkataan berdamai dengan virus corona, saya merasa bahwa ini sesuatu yang luar biasa. Artinya apa? Berarti dengan kata lain bahwa kita harus berdamai dengan masalah. Berapa banyak kita suka lari dari masalah? Ternyata ketika suatu keadaan, suatu situasi sudah tidak ada jalan keluarnya lagi, sudah istilahnya menemui jalan buntu, satu-satunya jalan adalah kita harus berdamai dengan masalah itu. Sama halnya ketika seorang menghadapi stres yang berat, satu hal yang harus dilakukan pertama kali untuk dia mengeluarkan dirinya dari stres itu adalah harus berdamai dengan diri sendiri. Artinya suatu keadaan yang tidak bisa dikendalikan lagi, satu-satunya yang harus dikendalikan adalah diri sendiri. Demikian juga dengan virus corona. Nah, berdamai dengan virus corona bukan berarti kita mengalah atau menyerah pada keadaan. Namun di satu sisi ketika PSBB dijalankan, semua orang tinggal di rumah, termasuk saudara dan saya tinggal di rumah. Banyak orang yang berteriak, kami tinggal di rumah sampai kapan? Yang ada anak istri kami mati, kami juga mati. Bukan karena kena virus corona, tetapi karena mati kelaparan. Nah, memang menjadi presiden untuk saat ini bukanlah hal yang mudah. Presiden kita tidak menghendaki agar rakyatnya mati kena virus corona. Namun di sisi yang lain, presiden juga harus mengantisipasi bagaimana perekonomian bangsa tetap berjalan dengan baik. Nah, satu-satunya adalah yang harus kita lakukan adalah berdamai dengan virus corona. Nah, dari sisi firman Tuhan atau secara rohani, berdamai dengan virus corona artinya kita harus bertahan di dalam situasi ini. Di dalam firman Tuhan Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12 dikatakan demikian, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Nah, ini sangatlah luar biasa bahwa kita bertahan saja. Ya, apalagi sudah 2-3 bulan terakhir ini kita bertahan mengikuti aturan dari pemerintah dan kita taat untuk menjalankannya. Kita beribadah di rumah, ada juga yang beribadah di gedung gereja. Ya, apapun iman kita,
semuanya baik adanya. Namun dikatakan bahwa bertahan saja itu sangat luar biasa dan kita dikategorikan orang berbahagia. Karena banyak loh orang yang ketika pencobaan datang, dia atau banyak yang pingin cepat-cepat keluar dari pencobaan itu, pingin cepat-cepat bahwa pencobaan itu kalau boleh cepat berlalu dan berakhir, tidak bertahan. Namun seperti sekarang ini yang kita hadapi di virus corona ini, di luar prediksi kita semua, di luar apa yang kita rencanakan. Kita kira virus corona hanya 3 atau 4 bulan, atau paling tidak mungkin akhir 2020 sudah selesai. Namun tadi dikatakan bahwa WHO sudah mengumumkan virus corona tidak akan berakhir dari muka bumi ini sampai ditemukan vaksinnya. Nah, kita harus tetap bertahan di dalam pencobaan yang sedang melanda seluruh dunia. Nah, yang harus kita kenakan adalah secara rohani, kita harus mengenakan perisai iman. Perisai iman di dalam Efesus 6 ayat yang ke-16 bahwa kenakanlah perisai iman agar kamu dapat menahan segala tipu muslihat dari iblis. Nah, apa kegunaan dari perisai iman? Perisai iman adalah sebuah peralatan rohani atau senjata rohani yang digunakan untuk menutup bagian dada. Bagian dada ini adalah ada jantung, ada hati. Dikatakan Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari sana terpancar kehidupan. Nah, di tengah kita menghadapi virus corona ini, di tengah kita bertahan, kita menggunakan perisai iman. Kita tetap menjaga hati kita. Jangan sampai ada situasi-situasi yang membuat kita putus asa, yang membuat kita marah, yang membuat kita cepat naik pitam dan lain sebagainya. Dan itu semua berhubungan dengan hati. Itu sebabnya kita di dalam kita berdamai dengan virus corona secara rohani, kita harus mengenakan perisai iman. Iman yang teguh. Iman percaya kepada Tuhan. Iman untuk menyelesaikan segala hal yang Tuhan izinkan untuk kita kerjakan, kita tetap kerjakan. Iman untuk tetap percaya kepada Tuhan di situasi yang paling sulit sekalipun. Nah, itu adalah salah satu hal yang kita lakukan secara rohani untuk kita tetap bertahan dan berdamai dengan virus corona. Nah, hal kedua yang kita lakukan untuk kita berdamai dengan virus corona adalah secara jasmani, yaitu kita mengetahui cara kerja, cara menular dari penyakit atau virus corona ini. Kita sudah tahu dengan pasti. Itu sebabnya kita harus mengikuti seluruh protokol COVID-19 atau COVID-19 virus corona, yaitu mengenakan masker. Ya, jangan lupa mengenakan masker. Selalu cuci tangan ketika keluar rumah, masuk ke rumah selalu cuci tangan. Lalu kita tetap jaga jarak, apalagi kalau pergi ke pasar, ke mal-mal, tetap jaga jarak, jangan berdesakan. Dan juga yang paling penting adalah jaga imun tubuh kita, jaga istirahat kita, makan makanan yang sehat, dan juga jangan lupa olahraga, jangan malas-malas olahraga. Jadi kalau kita sudah lakukan bagian ini, maka nanti ada kelonggaran bahwa kita akan beraktivitas kembali, beraktivitas normal kembali. Bukan berarti virus corona telah hilang, namun justru angka yang kena virus corona akan tambah naik. Namun kita tetap beraktivitas di tengah situasi yang virus corona tetap ada. Nah, itulah yang ke depan dikatakan bahwa kita akan dipaksa untuk menghadapi tantangan dunia baru, menghadapi kenyataan-kenyataan yang ada di sekitar kita. Itu sebabnya saya pastikan bahwa kalau kita melakukan keduanya, yaitu secara rohani, secara jasmani, pasti kita akan terlindungi dan akan berdamai dengan virus corona. Nah, ada ya yang mengatakan bahwa kita salaman saja, berpelukan saja, Tuhan lindungi kita dalam nama Yesus. Itu tidak boleh. Kita harus mengikuti aturan protokol yang ada supaya kita jangan
menularkan kepada orang lain dan juga kita jangan ditularkan. Nah, kiranya kita semua dalam lindungan Tuhan, dan jangan lupa kita tetap berdoa membawa bangsa dan negara kita dan juga keluarga kita masing-masing dimanapun berada, sehingga kita tetap ada dalam rancangan dan rencana Tuhan. Saya percaya bahwa baik itu nantinya seleksi alam, bahwa kalau memang waktunya Tuhan untuk kita kembali kepada Bapa di surga, kita tidak bisa menolak. Tetapi kalau Tuhan masih mengizinkan kita untuk hidup di muka bumi ini, itu berarti kita hidup untuk memberikan buah agar nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Terima kasih sudah nonton di channel ini. Kalau saudara diberkati, jangan lupa subscribe dan like, share, and comment, sehingga saya semakin semangat untuk membuat video. Dan sampai jumpa di renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.